Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firza Nahal dari kelas AB3H. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi kebijakan harga maksimum. Sebelumnya, izin pada dosen ekonomi mikro saya, Bapak Edi Teguh. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kebijakan harga maksimum merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan harga sesuatu barang lebih rendah dari harga yang akan ditetapkan oleh interaksi di antara permintaan dan penawaran apabila mekanisme pasar dibiarkan berfungsi. Adapun tujuan dari kebijakan harga maksimum ini bertujuan mengendalikan harga pada tingkat yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dalam pasar bebas. Di bawah ini dapat diuraikan ciri-ciri kebijakan harga maksimum dan implikasinya. Nah, ciri kebijakan harga maksimum. Dalam pasar bebas, permintaan dan penawaran akan menentukan tingkat harga yang berlaku di pasar. Ada kalanya pemerintah merasa bahwa harga yang ditetapkan oleh pasar itu terlalu tinggi dan menimbulkan implikasi yang buruk kepada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, dapat menjadi sumber berlakunya inflasi atau sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk menghindari akibat seperti ini, maka kebijakan harga maksimum perlu dilaksanakan pemerintah. Ciri-ciri kebijakan harga maksimum dapat kita jelaskan dengan gambar grafik di samping ini. Gambar grafik tersebut saya dapat memaparkan beberapa penjelasannya. Yang pertama ialah ada kalanya pemerintah merasa bahwa harga yang ditetapkan oleh pasar itu terlalu tinggi dan menimbulkan implikasi yang buruk kepada kegiatan ekonomi secara keseluruhan, atau misalnya dapat menjadi sumber berlakunya inflasi atau sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari akibat seperti ini, maka kebijakan harga maksimum perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua, tanpa adanya campur tangan pemerintah, keseimbangan akan tercapai pada E, di mana harga adalah P dan barang yang diperjualkan beli sebanyak Q. Harga P dianggap pemerintah terlalu tinggi dan mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan harga maksimum. Yang ketiga, misalnya harga maksimum tersebut ditetapkan pada PM dan pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan para penjual adalah Q2, sedangkan jumlah yang diminta para pembeli adalah Q1. Dengan demikian, kebijakan harga maksimum menimbulkan kelebihan permintaan sebanyak Q2, Q1. Nah, yang keempat, kelebihan permintaan seperti itu berkecenderungan untuk menciptakan pasar gelap dan bertentangan dengan kebijakan harga maksimum yang dilaksanakan. Kelebihan permintaan yang terjadi akan mendorong para penjual secara sembunyi-sembunyi menawarkan barangnya pada harga yang lebih tinggi. Nah, yang kelima, kalau semua barang yang tersedia diperjualbelikan kembali ke pasar gelap, maka harganya mencapai P1. Dan yang keenam, jika permintaan tidak dapat menghindari ini, maka kebijakan harga maksimum dapat dipandang gagal dan tidak menemui sasarannya sama sekali. Yang terakhir adalah lebih baik menentukan harga dengan menggunakan mekanisme pasar, karena dengan cara demikian harga akan lebih rendah dari P1 yaitu P, dan jumlah barang yang diperjualbelikan lebih banyak yaitu Q. Nah, kalau di pasar gelap mencapai P1, maka pendapatan ilegal yang diterima oleh para penjual di pasar gelap adalah sebesar PM E1 AP1. Kita masuk ke implikasi kebijakan harga maksimum. Karena kebijakan harga maksimum menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan seperti itu berkecenderungan untuk menciptakan pasar gelap, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan tidak secara terbuka dan bertentangan dengan kebijakan harga maksimum yang dilaksanakan. Kelebihan permintaan yang terjadi akan mendorong para penjual secara sembunyi-sembunyi menawarkan barangnya pada harga yang lebih tinggi, atau pembeli yang bernasib baik memperoleh barang pada harga maksimum akan menjual kembali barang yang diperolehnya juga secara sembunyi-sembunyi pada harga yang lebih tinggi. Kalau semua barang yang tersedia diperjualbelikan kembali ke pasar gelap, maka harga akan mencapai P1. Dari hal yang sudah dijelaskan tadi, sekiranya pemerintah tidak dapat menghindari kecenderungan ini, maka kebijakan harga maksimum dapat dipandang gagal dan tidak menemui sasarannya sama sekali. Adalah lebih baik menentukan harga dengan menggunakan mekanisme pasar, karena dengan cara demikian harga akan lebih rendah dari P1 yaitu hanya mencapai P, dan jumlah barang yang diperjualbelikan lebih banyak yaitu sebanyak Q. Mungkin untuk penjelasan materi kali ini hanya sampai sini saja saya dapat menjelaskannya.